Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah regulasi pendidikan dan keguruan dengan judul Regulasi Pendidikan Profesi Guru P3GTK 2021, yaitu dengan dosen pengempu Ibu Nurul Asyah, SPDI, MPDI. Adapun jumlah anggota kelompok kami yaitu 6 orang. Yang pertama ada Rahmat Julian Sandi, yang kedua ada Salma Hanifatun Nuha, yang ketiga ada Agung Nizam Prayoga, yang keempat Arti Suci Mulyani, yang kelima Wulan Larasati, dan yang terakhir saya sendiri Fuanda Inkalatifah. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung dipresentasikan oleh teman saya yaitu Wulan Larasati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Regulasi yang berarti peraturan, atau bisa lebih lengkapnya untuk mengatur masyarakat dalam suatu aturan atau pembahasan tertentu. Pemerintahan Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi. Salah satunya yaitu melakukan perbaikan pada kurikulum baik di bidang pengembangan kurikulum itu sendiri, guru, dan tenaga kependidikan. Guru adalah profesi yang terpenting pada pendidikan karena guru memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan secara formal. Agar pendidikan terselenggara secara baik, maka guru harus dituntut untuk mempunyai kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalisme. Guru adalah seorang pendidik yang memberikan bimbingan, arahan, ajaran, memberikan latihan dan penilaian, dan memberikan pengevaluasian terhadap peserta didik atau para murid. Selain bertugas untuk merencanakan dan melakukan proses pembelajaran, seorang guru pun harus mempunyai tugas untuk memberikan semangat kepada murid-muridnya agar murid-murid tersebut memiliki dorongan untuk bersemangat dalam belajar, sehingga para murid bisa menguasai ilmu yang sudah diberikan oleh guru. Karena guru adalah seorang yang paling sering berkomunikasi dengan para murid. Di samping itu, guru pun harus memahami apa yang harus ia lakukan saat di dalam kelas ataupun di luar kelas. Guru pun harus memiliki sikap profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme adalah sebuah sikap profesional yang diartikan melakukan sebuah pekerjaan dengan serius, bukan sebagai pengisi luang atau hobi. Jadi untuk menjadi seorang guru itu tidak bisa main-main, harus serius dalam menjalankan profesi tersebut. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru dan dosen diwajibkan untuk mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat, jasmani, dan rohani, dan juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuannya ditetapkan undang-undang tersebut yaitu untuk mengatur kepentingan pendidikan yang terkait dalam mekanisme sistem pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dan juga untuk menegaskan hak dan kewajiban bagi seorang pendidik terkait tugasnya sebagai seorang pendidik yang profesional. Artinya, profesi seorang guru dan dosen dilindungi di bawah naungan hukum yang tidak mudah untuk bisa diubah. Pada kali ini, saya akan menjelaskan pada slide 3, yaitu tentang regulasi pendidikan profesi guru, atau biasa dikenal dengan PPG. Hal tersebut tergantung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwasannya guru merupakan pendidik profesional, yang dimana tugas utamanya adalah mendidik, memberikan pelajaran, sampai mengevaluasi peserta didik. Hal tersebut dilakukan pada pendidikan awal, dalam jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu ada kewenangan kepada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan guru, kemudian penyiapan anggaran. Hal tersebut harus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mensejahterakan kehidupan guru. Lalu apa saja kewajiban seorang guru yang harus dipenuhi dalam upaya mendidik peserta didik? Yang pertama adalah mengoptimalkan serta memperluas kualifikasi akademik serta kemampuan secara terus-menerus sesuai dengan perubahan zaman.
Artinya, guru harus selalu memberikan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perubahan zaman, agar peserta didik tidak ketinggalan zaman. Kemudian yang kedua adalah memiliki tindakan objektif serta tidak diskriminatif dalam segala hal dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Artinya, guru tidak boleh membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah mentaati dengan sepenuh hati semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi penyelewengan dari profesi yang ditekuninya. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat menjadi figur yang baik bagi masyarakat luas. Kemudian yang keempat adalah menjaga serta mempererat keutuhan bangsa dan negara, di mana guru harus menjadi figur dalam tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara, agar tidak terjadi pertikaian dari segala sisi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewajiban dosen. Yang pertama itu ada seperti menjalankan pembelajaran atau juga bisa meneliti serta mengabdi pada masyarakat. Yang kedua, merancang atau melakukan kegiatan belajar mengajar dan menilai serta mengevaluasi hasil kegiatan mengajar. Jadi, di sini kan kita bisa melihat tugasnya dosen. Dia merancang sesuatu hal untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya bisa saja di kampus atau di luar kayak gitu kan. Dan juga langsung menilai serta mengevaluasi hasil kegiatan yang dia pelajarin atau juga mengajar. Karena seorang dosen itu juga tidak luput dari kesalahan. Pasti dia harus belajar juga dan terus mengajar, belajar, mengajar, dan belajar. Kayak gitulah. Yang C, yang ketiga, mengoptimalkan dan melakukan pengembangan kualifikasi akademik serta kemampuan secara terus-menerus. Yang keempat, memiliki tindakan objektif serta tidak diskriminatif dalam segala hal dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kelima, mentaati dengan sepenuh hati semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa harus dosen harus mentaatin dengan sepenuh hati ya? Karena kalau kita mengajar itu ya harus ikhlas dengan sepenuh hati ya. Kalau tidak ya percuma kan ilmu yang kita dapat dan kita mengasihnya asal-asalan ya kemungkinan besar jadi buruk untuk kedepannya. Dan yang terakhir, menjaga serta mempererat keutuhan bangsa dan negara. Sudah pasti di masa sekarang ini menjaga keutuhan bangsa itu harus dan wajib. Kemudian nomor 2, guru sebagai tenaga profesional tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 4. Dapat dilihat di sini, profesionalitas sebagai seorang pendidik atau pengajar sedang dilirik dan diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu faktor yang mendesak dalam pendidikan yaitu agar diperbaiki sistemnya, termasuk meningkatkan profesionalitas pengajar atau guru. Nah, upaya pemerintah di sini yaitu melalui pelaksanaan program pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, PPG merupakan program baru yang memiliki harapan agar program ini menjadi program lanjutan yang terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan sarjana. Hasil penelitian PPG yaitu hampir seluruh responden mengetahui bahwa program PPG tidak hanya ditujukan untuk lulusan kependidikan saja, melainkan non-kependidikan juga bisa mengikutinya. Kemudian, dapat ditemukan kekurangan PPG saat ini yaitu pertama, informasi terkait PPG kurang gamblang. Kedua, masih sedikitnya kampus yang menggunakan program ini. Ketiga, biaya untuk mengikuti program ini mahal. Keempat, waktu tempuh yang cukup lama. Dan yang terakhir, sulit untuk mendapatkan kesempatan program ini karena program ini untuk semua lulusan. Kemudian ada juga Permendikbud nomor 87 tahun 2013 tentang PPG Prajabatan Pasal 1.
yaitu program pendidikan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan lulusan sarjana kependidikan dan sarjana atau diploma 4 non-kependidikan yang mempunyai kompetensi dan minat menjadi guru supaya mengetahui dengan jelas maupun kecakapannya dalam mengajar. Kompetensi dan kualifikasi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 Ayat 1, guru dan dosen harus memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. Lalu 2. Kompetensi kepribadian, kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Lalu yang ketiga yaitu kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar. Lalu yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan materi secara mendalam dan luas, mencakup penguasaan materi kurikulum sekolah. Lalu selanjutnya adalah kualifikasi guru. Kualifikasi guru akademik guru PAUD dan sederajat adalah S1 atau D4 dalam prodi anak usia dini atau psikologi. Lalu kualifikasi akademik guru SD atau sederajat adalah S1 atau D4 dalam prodi PGSD atau PGMI atau pendidikan psikologi. Ketiga, kualifikasi guru SMP dan SMA dan sederajat adalah S1 atau D4 dalam prodi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Lalu yang terakhir, kualifikasi akademik guru sekolah luar biasa SLB dan sekolah kejuruan SMK adalah S1 atau D4 dalam prodi khusus atau yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Semua program pendidikan harus yang terakreditasi. Baiklah, pada kesimpulan makalah kali ini yaitu regulasi diartikan sebagai peraturan, lebih lengkapnya yaitu untuk mengatur masyarakat dalam suatu aturan atau pembahasan tertentu. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi, salah satunya yaitu melakukan perbaikan pada kurikulum baik di bidang pengembangan kurikulum itu sendiri, guru, dan tenaga kependidikan. Guru adalah profesi terpenting pada pendidikan, karena guru memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan secara formal. Agar pendidikan terselenggara secara baik, maka guru harus dituntut untuk mempunyai kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu pula, guru harus memiliki kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial serta kompetensi profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan suatu wujud nyata penetapan profesi guru dengan segala ruang lingkupnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.